Assalamualaikum, welcome back to my channel. Nah, di video kali ini aku nggak sendirian, aku ditemenin sama temen aku dari zaman baheula, ya kita orang baheula. Dari zaman dulu, zaman kuliah. Dan kali ini kita bakalan bercerita gimana dulu kita pengalaman pas kita PKL dan kita zaman-zaman kuliah yang seru-seru aja deh, biar nggak tegang-tegang banget ya lagi pandemi kayak gini. Jadi biar menghibur teman-teman yang ada di rumah. Sebentar tuh kenalin dulu dong, namanya siapa, Pok? Saya namanya Indah Puspitasari. Lengkap banget ya. Ya, barangkali gitu. Nanti teman-teman bisa cek Instagramnya. Ntar aku akan taruh di sekitaran di kamera sini. Sekarang ajar. Nah, aku bakalan sekalian reaction ke temen aku nih, video-video yang menyangkut dengan profesi kita nantinya. Kita sih Profesi kita apa sih? apa ya? Kita istri orang. Oh iya, betul. Nah, jadi gini teman-teman, aku tuh sama temen aku ini kita sebenarnya lulusan kesehatan ya. Iya. Sebutin nggak nih? Sebutin aja. Bidan. Bidan. Aneh ya. Ini gimana gitu ya, cuman ya udah lah nyebutinnya nggak apa-apa. Kebetulan kita lulusan bidan dan nggak kerja bidan, jadi Malu gak sih ngomong gitu? nggak usah malu. Gak usah Itu malu ya? pilihan. Oh gitu. Kok gue agak malu ya dengernya. Nah, ini mau pertanyaannya nanti buat dua-duanya ya. Buat kita Jadi kita itu. pertanyaannya nanti bakalan gue bacain, habis itu kita gantiin aja jawabnya. Oh gitu. Oke. Itu pertanyaan dari mana? BTW. Pertanyaannya saya bikin sendiri. Terus ngapain lu jawab sendiri? Nah, pertama, niat awal masuk jurusan itu karena apa? Siapa dulu? Siapa dulu? Lu dulu deh. Oke. Kalau aku niat awal karena orang tua sih. Karena waktu itu juga kebetulan semua pendaftaran kuliah udah pada tutup ya, Bu. Itu gelombang terakhir. Ya mentok. Ya udahlah, paling itu doang sih. Kenapa lu mau di situ kuliahnya? Kenapa jadi gue nanya? Gue penasaran soalnya. Soalnya itu dari ini. Kenapa bisa ketemu gitu? Lu Rawamangun nih, kan kuliah lu di Bekasi nih. Hmm. Kan kenapa bisa di situ? Kan masih banyak yang kuliah di Jakarta juga gitu kan? Karena itu murah. Soalnya sekolah bidan tuh emang mahal banget, lebih mahal dari sekolah-sekolah lain kecuali dokter ya. Kebetulan kampus kita gitu. Ya ini jadi jawabannya apa ini niatnya? Kalau gue sih waktu itu karena tadinya kan gue mau dokter di Dokter apa, Bu? bukan dokter cinta hewan. ya. Oh, iya. Gue tadi mau dokter, cuman karena kebetulan dananya kurang, takut gue putus sekolah. Ya sudahlah, ambil temennya dokter aja. Ayo. Lanjut. Takut darah nggak? Enggak sih, dari awal gue juga emang kan dari SMP itu emang gue pengen masuk ke kesehatan. Kan gue bilang awal gue mau dokter. Jadi nggak jadi ya kan, karena ada situasi yang susah dijelaskan lah. Iya. Sama sih, takut darah apa enggak? Jawabannya sih nggak takut ya. Nggak takut sih. Kalau takut mungkin kalau lagi datang tamu mungkin pingsan kali ya. Saat kuliah bidan, mata kuliah apa yang menyenangkan? Sebenarnya mata kuliah bidan tuh sama aja. Kan ya? Jangan dilihat dari yang umumnya, yang udah menjurus ke bidanan nih, kira-kira apa sih yang paling seru? Paling seru. Kalau gua reproduksi seru ya. Semangat ya ente ya. Padahal belum kawin gitu dulu ya. Jadi kayaknya tuh udah ngeliat Gue paling suka apa? Penyakit kelamin. karena lebih real melihatnya ya. Iya, jadi kayak apa ya, kita juga harus tahu lah ya kan, penyakit kelamin itu bagaimana. Ya kan biar nanti kalau tahu kan biar apa sih? Biar apa? Kira-kira nih ya, momen apa sih yang dikangenin selama kuliah? Oh, banyak sih ya. Soalnya kalau bidan itu kan kita kan seringnya kan asrama ya, walaupun gua nggak asrama, cuman kan enak aja gitu punya teman satu asrama gitulah, jadi kayak nongkrong di asrama. Ya kan, terus kalau ngumpul-ngumpul apalagi banyak anak-anak yang dari keluar kota kan, jadi gabung gitu, jadi kayak sering ketemu lah, sering nongkrong gitu. Apalagi kan ya udah sih itu doang sih. Menyesal nggak kuliah doang tapi nggak jadi bidan seutuhnya? Mana tuh? Gila, jelek banget itu. Jelek banget itu pertanyaannya. Kalau gue sih nggak nyesel karena gue percaya takdir itu emang udah jalannya. Gitu. Jadi walaupun gue nggak sekolah gue lulusan bidan tapi gue nggak kerja di bidan,
seenggaknya ya gue di jurusan kesehatan lah, nggak melampaui batas banget. Misalnya gue bidan jadi di bank, kan kebanyakan gitu ya. Iya. Lulusan bidan tapi kerja di bank. Ya mungkin karena dia cantik kali ya, cantik badannya semampu. Kalau kita kan ya sudah lah, ya udah makanya jurusannya ya kesehatan aja. Jadi istilahnya kayak perawat lah gitu jatuhnya. Kalau gue sih ya nggak nyesel sih, anggap aja itu ilmunya buat diri Nah, sendiri, buat keluarga terutama. Apalagi yang sekarang lagi COVID ya. Maksudnya kita nggak bisa minta bantuan kayak rumah sakit kan lagi penuh. Kita kan bisa bantu orang tua ngobatin di rumah jadinya. Jadi tanpa ke rumah sakit pun kita udah bisa gitu. Nah, jadi buat teman-teman yang di luaran sana ya di luaran yang sama kayak kita nih dulu kuliahnya kesehatan apalagi bidan terus nggak kerja, ya udah nggak apa-apa, kita kan juga bisa manfaatin ilmu itu buat diri kita, keluarga dan bangsa dan negara. Nah, nggak bangsa dan negara juga sih karena kita kan kerja di rumah. Iya. Oke, kita lanjut seputaran pas udah PKL ya. Jadi kalau kuliah kan udah nih tadi cerita-ceritanya. Nah, sekarang masalah PKL. Kira-kira momen yang paling terhoror lah gitu yang pernah lu alamin. Kalau terhoror mungkin gue ceritanya yang pas di PKM kali ya, puskesmas. Oh, puskesmas. Jadi waktu mau langsung ceritain apa gimana? Nggak usah, Bu, besok aja, Bu. Ceritain aja. Oke, gue cerita sesingkat mungkin ya. Jadi waktu itu ceritanya juga malam sama anak bidan kampus lain ceritanya. Nah, itu juga malam. Di situ posisinya kita lagi tidur di ruang nifas. Nah, pas tidur entah kenapa gue nggak bisa tidur. Gue biasanya kan nonton drama Korea tuh, ya udah akhirnya gue tidur ayam lah, karena kan kita tahu nih antara malam pasti ada pasien nih gitu, karena sore udah datang gitu, jadi nanti malam pasti datang, tahu jam berapa kita nggak tahu, makanya ya udahlah gue nggak nonton Korea, gue tidur. Di situ teman-teman gue udah pada tidur, di situ teman-teman gue udah pada tidur. Nah habis itu gue pas tidur ayam itu ada yang ngetok, Bu bidan gitu. Dalam hati gue, aduh males banget nih pasti pasien itu kan gitu, karena gue ngantuk banget tuh posisinya, udah ngantuk banget. Nah terus habis itu ya udah terpaksa gue yang bangun, karena temen-temen gue pada belum bangun itu tuh, pada ya Allah kebo banget tidurnya karena capek kali ya. Akhirnya gue buka pintunya itu, ternyata nggak ada orang deh. Padahal situ bu bidan jadi kayak berisik gimana sih kalau orang lahiran gitu kan, keluarga itu pokoknya berisik banget. Dan situ ada suara anak kecil juga. Pas gue buka, lah kagak ada. Ini kata gue, apa orangnya ke depan kali, ke ruang pendaftaran gitu kan. Akhirnya gue masuk lagi, gue tidur ayam lagi. Mungkin dia ke pendaftaran dulu, ya dulu gue mikirnya kayak gitu. Terus habis itu pas gue tidur ayam, bunyi suara anak kecil gitu beb, lari-lari. Suara anak kecil lari-lari, gue kira tuh anaknya yang mau lahiran. Wait, puskesmas mana bisikin? Puskesmas. Sama berarti. Tapi kalau gue bukan gue yang ngalamin ya. Temen kebetulan temen si itu. Oh iya. Dia juga kayak gitu. Kebetulan nih temen kita tuh ada yang kayak ya dia bilangnya sih bisa ngelihat. Terus dia ngomong tadi malam tuh kayak ada yang lari bukan yang manggil sih, tapi kayak lari-lari. Berisik deh pokoknya. Ribut deh. Jadi itu dia kayak rame, seakan-akan rame. Nah seakan-akan mereka ada pasien. Biasanya kan kalau ada pasien kan dia nunggu dulu tuh di depan ruang nifas kan. Nah itu bener-bener kayak bunyi suara kaki tek gitu, suara lari-lari lah. Kata gue, itu pasti anak kecilnya si keluarga pasien itu kan. Gue bangunnya temen-temen, bangun lu ada pasien, gue gituin kan. Bangunnya Elan dah, pasiennya mana? Udah di depan. Ya udah kan, kita tunggu tuh di luar, pede banget. Ternyata krik mana ya pasiennya. Kita ke pendaftaran tuh ke depan kan. Di depan ternyata yang jagain, biasanya siapa sih yang jagain tuh? Itu lu pernah kan di PKM ya? Iya, paling kayak supir ambulannya. Nah gitu, biasanya kan dia sampai malam, biasanya dia sampai jam 2:30 kan. Itu posisinya masih jam 1:30. Masih ada biasanya itu dia nyetel musik apa gimana, masih ada. Pas gua ke depan nggak ada sama sekali, nggak ada orang sama sekali, dan gerbang pun rapet. Biasanya kan kalau ada pasien kan kebuka dikit. Ini gerbang tuh rapet. Dalam hati gue, apa nih yang gue denger? Apa yang gue lihat? Gitu kata temen-temen gue, lu bohong lu dong, katanya ada pasien kayak gitu kan. Mereka nggak percaya apa yang gue ngomong. Ya adalah kita gue ngomong sama temen gue, tadi gue denger ada pasien, bu bidan. Terus habis itu ngetok, terus habis itu ada bicara kaki, gue gituin kan. Indah jangan kayak gitu, apa takut ya. Akhirnya gue nggak cerita lagi sama dia. Itulah pengalaman gue pertama kali sih gue kayak gitu. Ya. Video. Ya lu udah ngoci panjang kali lebar, Beb. Ya. Kenapa? Ke stop sendiri. Wah, nggak terima kali gue diceritain, Beb. Lu sih nanya-nanya.
Ini yang nanya Jia ya. Terus stop sendiri. Udah gitu. Ya, di kapul. Udah nyalain setan aja kali. Kata setan sih kapan tuh. Sorry ya teman-teman, tadi fotonya videonya kepotong. Kok foto sih? Videonya kepotong. Sabar ya Bu. Iya nggak apa-apa. Jadi tadi inti ceritanya dia tuh udah cerita sama temennya dan gak ada yang percaya karena ya biasanya gitu sih. Emang. Gak akan ada yang percaya karena mengalami sendiri kecuali ngalamin bareng-bareng. Mbak aku sumpahin mereka ngalamin. Sekarang mereka lagi pada di rumah sakit tuh biarin jadi mereka ngalamin itu. Kalau gue waktu itu nih teman aja yang ceritain ya, soalnya kalau gue agak sensitif nih, gue agak takut kalau ceritain yang gue lihat. Nih kalau temen gue itu waktu itu si itu. Oh. Nah, adalah jadi temen gue ini lagi jaga di sebuah rumah sakit waktu itu di daerah kan. Nah, itu rumah sakit itu gede banget dan saat dia lagi mau gitu ceritanya dia lagi disuruh ngambil berkas gitu loh, berkas ke ruang VK. Ruang VK bang, ruang persalinan ya. Ruang persalinan. Jadi itu dia jadi IGD kebidanan dan disuruh, "Neng, tolong dong kamu ambilin berkas ini di ruang VK." "Oh iya teh." Itu benar dia suruh sendirian ya. Itu malam lagi. Bayangin lewatin koridor yang sepanjang itu, Besar banget kan. banget be. Dia sebenarnya lagi dinas di mana itu? Enggak, maksudnya di ruang jaga mana? Ruang mana? Lagi di IGD-nya. Oh IGD, abis itu terus suruh ke VK. Jadi waktu itu kita lagi jalan lewatin dari ruang IGD ke VK itu tuh lewatin ruang OK, ruang operasi ya. Pas di jalan dia ngeliat kayak ada bapak-bapak, jenis ceritanya perawat sih, yang dia lihat itu adalah perawat tapi kayak udah tua gitu loh. Kayak udah bapak-bapak. Terus beberapa ngeliatin ke ruangan operasi gitu, diem aja, terus dia sambil lewat misi A gitu kan, karena dipikirnya dia nih kayaknya perawat sini lah, misi A gitu. Dia lewat terus tapi enggak yang si perawat itu kayak nyapa balik tuh enggak, jadi kayak cuman diem aja. Dia lewat, udah balik lagi ke ruang IGD, terus dia ngomong, "Teh, tadi aku ketemu sama perawat ini diceritain sama dia. Tapi kok kayaknya dia pakai bajunya bukan baju sekarang ya kan, kayak baju lama gitu loh." Terus si tetehnya ngomong, "Kamu lihatnya kayak gimana ciri-cirinya?" Disebutin semuanya kan. Terus dia bilang, "Neng, teteh sebenarnya takut yang ngomong sama kamu." Teteh merinding nih. Jadi tuh itu perawat senior yang udah lama meninggal. Dia tuh udah lama banget kerja di ruang OK. Jadi tuh kayak dia kayaknya meninggalnya karena kecapean juga kali ya, kerja di rumah sakit. Banyak sih tenaga medis yang akhirnya meninggal lah ya karena capek. Jadi Apalagi sekarang. ya pagi kayak gini kondisi pandemi udah parah banget ya. Jadi ya hargailah usaha mereka ya. Kalau kita Jangan pada, maksudnya gimana ya, jangan pada ngenyek gitu, wah perawat begini-begini, jangan lah, karena mereka juga capek semuanya, ninggalin keluarga. Mereka takut loh sebenarnya buat pulang gitu, dia kerja di rumah sakit mau pulang itu mereka takut buat nularin keluarganya. Dari situ aja kita harus empati lah gitu. Iya. Soalnya banyak banget netizen yang kayak kita aja, kita sebenarnya kenapa nggak kerja di takut, beneran. Gue takut karena gue punya baby gitu, maksudnya gue nggak mau lah mengorbankan baby gue. Nah ini kayak gini aja tuh masih terbilang egois lah ya kita, maksudnya udah disumpah lah waktu kita di deklarasi kemarin jadi bidan, tapi ternyata kita malah kayak mementingkan diri sendiri. Sebenarnya itu udah salah, cuman gimana dong, gue takut gitu. Iya, kita makanya cupu sih ya, cupu lah, kita tim cupu gitu kan. Makanya jangan pernah namanya kita nanya sama perawat-perawat yang udah berkorban di luar gitu. Oke, terus ini udah pengalaman terhoror, sekarang pengalaman terseru deh, seru. Kalau gue seru, mungkin serunya pas salah pasien kali ya. Oh. Ini gue tahu ceritanya nih. Itu bener parah sih. Gila itu kok bisa ya gue gitu loh. Maksudnya gue aja sampai sekarang gak nyangka gitu kok gue sama temen gue kok bisa sebodoh itu. Jadi ceritanya waktu itu di ruangan di ruangan itu tuh ada namanya Bu, sebutin aja nggak apa-apa ya. Sebut aja nggak apa-apa lah ya. Sunariati sama Bu Yati. Contoh itulah ya. Contoh itulah Sunariati sama Bu Yati. Nah kita disuruh sama kakak seniornya buat, "Dek, tolong dong Bu Sunariati dipindahin ke ruang operasi. Dia mau operasi mata katarak." Habis itu kita panggil dong atas nama Bu Sunariati gitu. Terus
6 bed di satu ruangan itu kan ada 6 bed, terus tiba-tiba dia saya bu gitu kan, ya sudah kita dengan pede, Bu Sundaryati ya mau operasi katarak ya, iya bu, ibu kita pindahin ya ke ruang OK, ruang operasi gitu, oh iya, abis itu kita pindahin ke ruang OK tuh dengan pedenya kan, saya sama teman saya namanya Zahrotun itu, sama temen gue yang Zahrotun itu. Kita naik deh tuh, mana ruang situ tuh sama ruang OK tuh jauh banget, bener-bener jauh banget karena rumah sakit itu tuh lebar banget. Nah pas ruang OK, kak kita mau ngirim pasien nih kak, ya dengan gaya-gaya sosok IG karena kan perawatnya masih muda tuh, kita kan masih namanya masih kayak gitu lah, masih caper gitu ya, kan. masih jijik, muda ya, jijik gitu kan. Kak kita mau ngirim pasien nih mau operasi katarak gitu. Ya udah deh masuk aja, nanti nama status pasiennya dikasih ke aku ya gitu. Ya udah, akhirnya kita masuk, kita udah gantiin bajunya operasi tuh sama Bu Sundaryati itu. Udah gantiin baju operasi. Tahu enggak sih kalau operasi kayak gitu kan harus telanjang kan, terus pakai baju operasi yang hijau itu. Nah, malah kan dia kan udah tua banget jadi udah enggak bisa jalan. Pokoknya udah ribet banget deh itu. Kita udah ribet. Alhamdulillah udah kelar gitu. Ternyata kita dipanggil sama dokter. Jahro dulu yang dipanggil Jahro. Kamu sini gitu kan. Itu udah dokter tuh udah kayak udah emosi itu. Siapa namanya ini? Bu Yati pak, gitu kata si Jahro kayak gak punya dosa. Ini kan Bu Yati pak, ini saya udah manggil. dia yang nyolot ya. Dia yang nyolot. Kata siapa nih namanya Bu Sundaryati? Loh, saya kan sudah nanya sama dia Bu Yati namanya. Coba kamu tanya, operasinya sebelah mana gitu kan. Bu, ibu operasi matanya sebelah mana? Sebelah kanan. Tapi saya kan kayaknya dijadwalin sama dokternya besok deh. Si Jahro langsung Indah. Kenapa? Kita salah pasien. Loh kok bisa? Iya katanya dia dijadwalin besok. Padahal udah digantiin dong bajunya. Ya Allah. Jadi kayak sumpah kita di situ tuh dia marahin hebat sama dokter. Ini untung operasi mata karena gini, karena dia sama-sama namanya Bu Yati, kan aku manggilnya Bu Sundaryati, dia malah nunjuk ternyata itu nama panggilan dia. Yang salah siapa coba? Terus kita nanya dari orang lagi kan, ibu mau operasi katarak ya? Iya, tapi dia nggak bilang sama kita besok dijadwalinnya. Nah, kita orang gua kan nanya dia mau operasi katarak, iya ya udah dong, maksudnya dengan nama itu operasi ya itu ya kita kan udah yakin pasti nggak mungkin ada dua dong. Sama soalnya ya, cuma beda hari, tapi kan yang itu katanya mata kiri yang harusnya ya. Iya, jadi mata kanan. Jadi salah siapa nih? Salah. Udah ditelanjangin, akhirnya dipakein lagi dengan kata-kata dokter, bodoh kamu, bodoh amat lah, yang penting kita pakein deh tuh bajunya dulu. Udah telanjang, Bo, sumpah, udah maksudnya ya Allah, udah tinggal derek doang, mau operasi. Dalam hati gua nggak bisa apa ini dimajuin aja daripada udah. Ternyata beda dokter. Ya Allah, sumpah di situ kita sampai ditelepon loh, kan gua waktu itu di ruangan mana ya? Nah, di situ tuh ada yang pemimpinnya kepala perawatnya. Domain kepala perawat. Ini gimana sih Pak? Kok nggak dicek dulu? Soalnya emang sih itu kan mahasiswa ya. Mahasiswa dan itu emang resikonya tinggi banget kalau misalkan sampai salah pasien. Nah, itu pelajaran tertinggi banget buat gue, kayak itu sebenarnya kayak masa iya sih salah pasien, tapi ternyata bisa, makanya hati-hati banget dan hati-hati banget itu bisa terjadi karena ya kelalaian dari atasan ya, maksudnya nggak ini kan karena kan kita masih mahasiswa kan titipan ya, mahasiswa pertama lagi, maksudnya semester 1 yang belum tahu apa-apa kan ya, kalau itu kan mesti kayak orang apaan sih ini, kita suruh ngapain sih, kita mau ngapain di sini gitu. Masih bego banget. Kalau diceritain masalah terlucu sih bener banyak banget. Kalau gue kocaknya yang pas ini kan kita waktu tingkat 1 bilang apa? KDPK. Iya, pokoknya pendidikan dasar lah ya, keterampilan dasar. Nah, jadi waktu itu ada pokoknya namanya target buat kita megang pasien berapa orang gitu. Ada satu target yang ini agak dibilang nyeleneh nggak sih? Yang mana? Itu mandiin mayat. Terus sedangkan kita belum tahu cara mandiin. Namanya nggak pernah mandiin mayat. Kita kan baru semester 1 waktu ya. Sekolah kali SMA kali ya mandiin mayat. Tapi itu soal jenazah ya. Itu soal jenazah. Nah, mungkin maksudnya kan beda mandiin mayat di rumah sakit. Maksudnya gimana ya, kayak beda pelajaran aja gitu. Kita nggak pernah nerima pelajaran materi itu di kampus, tapi kenapa ada di rumah sakit, dan itu pede banget aja selalu ada daftar tidaknya. Untung gue banyak. Nah ini lucunya ini. Jadi kan kita kan di sana ada 3 ruangan. Setiap minggu tuh pindah.
minggu pertama nih ya, nih kan kebetulan kita beda kelompok. Beda tim. Pas gue masuk nih di ruangan emang ini sih nifas ya, nggak ada yang meninggal. Ini bingung ya antara mau ngejar target, ngedoain orang mati atau gimana? Betul sekali. Tapi nggak mau kayak gitu. Jadi emang si kampus bilang ini nggak wajib, cuman kok ada yang masukin. Iya. Pas lagi masuk ruangan kebidanan ini nifas emang nggak ada kan. Terus dia masuk pertama kali kelompok di tim minggu kita. pertama juga di tempat ruangannya ada yang meninggal. Terus pas pindah lagi minggu depannya di tempat gue, dia pindah ke tempat gue, ada yang meninggal lagi. Jadi tuh dia kayak ada malaikat pencabut nyawa. Jadi entah apa tim Setiap kita pindah bener. ruangan ada Lah aja gue juga heran Beb, maksudnya gua itu namanya kita kan masih bego ya, maksudnya nggak ada pelajaran buat mandiin mayat, Iya. bahkan ngeliat mayat pun belum pernah ya waktu itu Iya, iya, kan. Nah terus habis itu kita masuk ke ruangan pertama, ke ruangan 1, kok ada yang meninggal. Waduh, kita udah panik banget, udah deg-degan setengah mati, namanya kita baru pertama kali ngeliat mayat kan. Ternyata pas udah ketemu mayat gak seserem yang dibilang kok gitu, apalagi sama kakaknya, Neng itu bungkus udah kayak bungkus gorengan, ya Allah. Ya tapi situ ada sedih-sedihnya juga sih, maksudnya ada keluarga yang nangis-nangis kayak gitu. Nah terus waktu itu kita pindah lagi ke ruangan yang nomor 2 lah, pokoknya ada lah ke ruangan itu. Entah kenapa ada yang meninggal lagi dong. Jadi gue setiap datang, setiap hari itu pasti ada yang meninggal. Walaupun itu baru datang gitu kan, baru anget-anget itu. Penuh ya target lu. Target gua, ya Allah kata gua. Mandikan jenazah, mengikat. Iya, mengikat. Boro-boro mau ngikat jenazah ya Mau Allah. diikat kayak ikat parsel tau gak? Ya karena gue nggak tahu caranya, lagian kakaknya lagi pede banget ya, kakak perawatnya. Neng nih, ambil nih kasa. Buat apaan kasa? Dalam hati gue kira buat nutup mata apa bagaimana, namanya kita kan masih labil gitu, nggak jelas. Akhirnya nih satu-satu nih, nanti kalau yang dapat paling panjang itu buat kepala ya. Nah kita ambil dah tuh. Lah kenapa gue yang dapetnya paling panjang? Gue gitu, ini buat apa? Kata gue juga bingung kan. Ya udah akhirnya pas kita ke ruangan, dan lu dapet yang mana dah? Gue paling panjang, ini buat apa ya? Gue gitu. Terus kata temen gue, itu buat kepala. Kepalanya diapain? Soalnya kan gue juga belum pernah ngeliat mayat waktu Iya. itu posisinya. Lagi iketan di kepala tuh kayak Iya, gimana juga kayak nggak gitu. kebayang. Cara ngiketnya Apa yang diikat ya? Gue juga mikir. ya kan? Emang pala gimana? Nah yaudah akhirnya daripada gue domelin sama kakak senior kan, karena nggak melakukan tugasnya, yaudah akhirnya gue ikat tuh kepala, gue ikat kepala sini tuh. Pita Nah ini. karena itu kepanjangan, gue mikir, aduh ini kalau kepanjangan gak enak banget kan Bahkan dilihatnya. diputer balik. Atau mau itu pas gak? Gue keiket nih. Terus diputar balik, makanya gue mikir gimana caranya. Ya udah akhirnya gue pitain tuh, lucu banget. Itu kan dibenerin lagi emang. Belum, kata gue kok jadi unyu ya. Itu kok jadi unyu ya, kok jadi unyu. Terus habis itu udah emang begitu itu cara kita. Gue nggak tahu, ikat mati ikat mati tuh kayak mana, gue kagak tahu ikat mati gimana. Yaudah ikat apa kayak gitu kan. Nah di situ ternyata pas kakaknya masuk, ini siapa nih yang mitain? Ini siapa yang mitain mayat nih? Lah saya kak, saya bukan mitain kak, saya ikat sesuai dengan kakak perintah. Emang belum pernah cara apa? Iya. Dia nanya kan belum pernah cara menginginkan mayat. Ya belum pernah, maka saya kan tingkat 1. Oh iya saya lupa, kenapa saya menyuruh kamu ya? Berarti salah kakak dong, begituin kan. Ya sudah akhirnya, ya Allah ini ketannya, kamu tahu nggak nih? Ini kalau belum meninggal nih, kamu udah ngebunuh dia. Loh kenapa Kenceng kak? banget ya. Jadi tuh gue ikatnya tuh di leher Beb, Oh. jadi kayak nyekek dia gitu, habis itu diikat pita gitu. Maksudnya di mana sih? Di sini, di bawah Habis dagu saya ya? ternyata di dagunya itu kenapa di bawah dagu gue Biar jarinya, nggak karena biar nggak nganga. Biasanya kan yang meninggal itu kan nganga ya. Jadi biar rapet mulutnya, terus jadi Di sini. kasanya tuh dilebarin Beb. Kalau gua enggak, kasanya gue pelintir. Jadi kayak itu, Iya kayak benar. Jadi kalau kayak nih mayat tali. kalau masih ada dapat Kalau dia mukjizat masih- yang nah, bisa hidup, dia mati secara lagi, mati 2 kali dia. Lah dalam hati, makanya abis itu langsung, Pak, maaf ya Pak, saya nggak ngerti cara ikat mayatnya, gue gituin tahu. Dan di situ tuh gue berapa hari kemudian, maksudnya bukan berapa hari kemudian ya, setiap malam gue selalu dimimpin dia Beb. Makanya waktu Dia itu kan kita kan mimpiin. satu kamar. Kata lu Dimimpin ada dia. mayat jenazah yang lain yang katanya orang gila, orang Enggak. Jadi itu yang mayat itu Beb yang mimpiin gua, yang gua mimpiin mulu. Jadi kemarin itu kan satu kamar sama dia. Maka Beb jangan dimatiin dong lampunya. Enggak dah, gila gua tidur dimatiin. karena nggak bisa tidur. Hebat. Gua langsung panik, langsung gua nyalain lagi aja. Ya udah deh, itu udah seru banget tuh tadi. Nah, tersedih deh apa? Gue dulu deh, Udah. biar singkat padat ya. Iya. Kalau udah dia ngomong udah. Itu video sih dia dong. Kalau gue waktu itu ada, jadi ini gue juga ngerasa sedih sih secara, maksudnya untuk kondisi gue saat ini ya. Untuk
ini ibu-ibu yang dia tuh lagi ribut sama suaminya sebenarnya kayaknya, tapi dia udah terlanjur hamil dan ini anaknya tuh bukan, ya ampun, ini udah ke anak ke-5 apa ke-6 gitu, jadi dia udah banyak banget anaknya. Pas udah lahiran tuh ibunya nggak mau sama sekali untuk nyusuin anaknya, kayak nolak, nih sus bawa aja anaknya, saya nggak mau itu kan. Bu kenapa? Akhirnya kita cari tahu ternyata dia ada masalah sama suaminya dan dia bilang apa, udah gak usah kasih susu, biarin aja dia sampai mati gitu kan. Gue bilang Ya, aja karena dia Bu, berantem sama suaminya iya, itu ya, jadi karena dia nggak mau nerima anak ini gitu. Terus gue bilang aja, Bu, di luar sana banyak yang pengen anak. Iyalah. Ya udah kasih aja sama orang yang pengen punya anak. Gue nginget cerita itu aja tadi ya, kayak ya Allah, ini kan gue betul udah setahun nikah kan, belum dapet, dan nginget itu tuh kayak langsung sedih banget. Kenapa Apalagi ya? lu yang udah punya anak kan ngerasain. kenapa kayak lu pernah mikir gak sih kenapa Allah menempatkan bayi itu ke orang tua yang nggak benar gitu ya? Maksudnya banyak orang tua yang pengen banget dapetin bayi, kenapa Allah nggak ngasih gitu? Iya. Malah dikasih sama orang yang kayak yang gini kurang gitu. tepat gitu. Dikira gitu, kadang kita mikir kayak gitu ya. Sayang banget orang yang Iya. udah nunggu bertahun-tahun, Betul. susah payah ngeluarin banyak uang. Bahkan uang Terus, itu. ada yang alhamdulillah dapat, ada yang nggak dapat sama sekali ya. Kayak sedih banget. Terus ini yang dengan mudahnya brojol-brojol Nah, gitu loh padahal nggak habis pikirannya. pikir ya. Sakit gak sih kalau seandainya kita waktu itu ya, kalau seandainya ini waktu itu tapi kalau waktu itu nggak sedih ya, karena kita belum nikah, Belum ngerasain. paling cuman kayak, "Ih, ini kenapa sih nih ibu-ibu?" Dan setiap kita bilang, "Kak, ibunya nggak mau nyusuin." Kamu bisa edukasi. Hello. Iya, itu ya udah lu Lo aja nggak nyusuin. mau. Kadang kesel ya sama kakak yang terlalu. Tapi sekarang udah nikah, udah menikah, udah punya anak, jadi kayak ngerasa banget itu sedih sih ya. betul, sedih Prihatin, banget. prihatin. Gimana sih bahasanya ya? Tragis, bukan tragis Nah, tuh. iya. Apa? Nggak tahu. Ironis, betul. Ya gitulah pokoknya. Ironis Intinya kasihan banget sama anaknya dan ibunya juga. Ya kalau lo nggak mau punya anak jangan bikin. Bikinnya doang enak tapi hasilnya agak enak. Pil KB kayak apa kayak gitu ya, biar Banyak. nggak jadi banyak bayi yang terlantar tau kayak gitu. Iya betul. So, Oke. Berani suntik orang tapi nggak berani disuntik. Betul apa tidak? betul. Lo betul, kebanyakan kayak gitu loh tentang Tenaga kesehatan tuh Kebanyakan kayak setiap gitu. mau nyuntik orang, mau nginfus orang, Pede banget. Bodo amat, masuk lo. Masuk, nggak dapet. Belok-belokin. Gila nomor suntik. Giliran kalau mau kita yang suntik, lo beneran bisa kan? Jangan sampai lo kayak begitu. Mendingan gue nyuntik sendiri dah. Kan nomor suntik. Bentar dulu. Bentar. Lo udah pernah lihat video bidan titit kan? Tarik napas. Dari napas itu ya. Tarik napas. Kenapa pertanyaannya apa? Nih, pertanyaan gue nih tentang bidan tiup-tiup yang lagi viral saat ini. Itu bagus nggak sih? Kayak gitu, maksudnya dia kan memperkenalkan cara proses melahirkan dengan santai, itu kan nyebutnya tiup-tiup. Itu gimana? Kalau menurut gue kayak bagus ya. Bagus. Cuman kalau gini, gue kan udah pernah lahiran ya, udah merasakan lahiran dan lahiran gue dibilang nggak sesuai yang Inginkan ya. diinginkan orang. Gue sendiri kan udah tahu dong caranya, maksudnya cara tiup-tiup yang benar bagaimana, udah mempelajari, itu mah udah hafal, udah khatam. Ternyata pas hari H itu nggak semudah yang dibayangkan, dan itu memang udah persiapan fisiknya tuh udah harus persiapan Beb. Dan gue tuh waktu itu karena mungkin namanya juga lahiran pertama, jadi takut gitu kan. Walaupun kita beda, maksudnya kita takut loh. Biasa kita begini, ternyata kita yang digituin sekarang gitu. Itu takutnya malah double dibandingkan orang yang belum tahu sama sekali gimana proses persalinan tuh bagaimana. Kita takutnya malah double. Jadi karena mungkin psikis gue udah masuk ke situ, akhirnya gue takut semuanya. Apa yang gue pelajarin, apa yang gue tahu nyampe di luar kepala, itu gue gagap, dan yang gue pikirin tuh kayak cuman yang penting lah bayi gue lahir gitu. Penting masih bisa hidup. Nah, mau robek kayak mau apa kayak gitu kan, yang penting bayi gue lahir. Selamat lah gitu semuanya. Iya sih bener. Ini kan dia bidan kekinian ya. Jadinya kan pas kita nih yang orang-orang yang di luar sana yang lagi mengandung kayak takut, kayak khawatir, pengen lahirin.
terus dia ngeliat-liat, ih ternyata sekarang lahiran tuh gampang ya, nggak semenakutkan itu ya, padahal mah buat emang dari positive dulu thinking begitu ya, aja. cuma mindsetnya diubah gitu. Buat mungkin biar psikis ibunya itu semangat, terus bilang nggak sakit kan emang lama-lama nggak sakit kalau kayak Betul, gitu kan. pas gue belum sih, belum ngerasain. Cuman Itu luar kalau biasa lah. melihat gimana dia waktu lahiran sih, emang peran bidan tuh penting banget saat banget. dia nyemangatin gitu kan. Peran suami juga penting penting banget. Pokoknya keberhasilan lo itu bisa 60% itu sama providernya, bidannya. Jadi kalau misalnya pokoknya orang kalau bagian yang hamil bener-bener deh cari bidan yang bener-bener buat kalian nyaman. Pertama nyaman, kedua dia punya pengetahuan yang bener-bener ada gitu. Maksudnya kayak pokoknya pengetahuannya istilahnya diupdate terus lah ya, jadi dia update nggak terus, kuno nggak iniannya. gitu, bener-bener itu yang kedua tuh itu. Baru yang ketiga mungkin dari kitanya, karena kalau kita dibantu sama bidan yang Sehebat apapun kalau kitanya nggak percaya, nah. kitanya nggak suka atau gimana, pasti susah juga. Namanya lahiran kan sebenarnya alami sifatnya kan. Orang dosen tuh pernah ngomong dulu, Neng, kamu tuh nggak usah bantuin juga, dia bisa lahiran sendiri. Zaman dulu Tinggal bilang aja, udah nggak usah berisik banget ah. Orang bikinnya diem-diem, lahiran berisik gitu kan. Dulu pernah diceritain sama dosen ya. Tolong Bu Bidan yang senior jangan marahin saya ya. Nah, lanjut nih mengenai video yang kemarin sempat viral, itu adalah perawat yang di rumah sakit Siloam itu dia yang dianiaya sama pasien. Itu menurut lu gimana? kalau menurut gue gini, ada sisi ada sisi yang nggak baik dan yang baik gitu. Jadi kayak kita ambil gitu, maksudnya yang kita ambil, karena kan emang sekarang perawat itu suka memilih-milih pasien. Ada ya beberapa, nggak semua perawat, ada oknum lah beberapa kayak begitu. Mungkin yang ibu ini nih trauma punya perawat yang seperti itu, yang kayak milih-milih pasien, yang jutek sama pasien, mentang-mentang pasien BPJS, ada yang kayak gitu. Cuma nggak semua. Makanya ibu-ibu yang mungkin merasa kayak Mungkin ini marah trauma gitu kali ya, trauma gitu. Ya, kita sebenarnya nggak bisa nyalain juga. Cuman kita nggak bisa juga gitu sama perawat, walaupun dia kayak punya kesalahan gitu ya. Kita sebenarnya nggak bisa sebut kesalahan ya, karena itu kan emang seperti itu. informasi juga kan katanya si ibunya tuh kurang pengetahuan gitu loh, Nah, tentang itu nggak kayak gitu juga. Maksudnya nggak separah itulah respon kita. Maksudnya kita bisa lah menyelesaikannya dengan baik-baik gitu kan. Apalagi cuman gara-gara infusannya keluar darah. Jadi Hello, kalau nggak mau keluar darah dikasih aja sama air. Gitu kan. iya. Mungkin gini ya teman-teman di luar sana, kalau kita dari sisi kita aja, emang kan setiap rumah sakit itu kan ada ini ya kelas-kelas pasiennya ya. Ada beberapa yang perawat itu, jangan kan perawat kita pun juga pernah ngelihat pasien kelas 3 nih kayak, Ibu, kayak maaf Pak ibu-ibu atau pasien-pasien luar sana. Kita bukannya gimana gitu, kadang kita udah kayak capek gitu kan kondisinya. Emang kerjanya Saat tuh capek melayani banget, pasien bener-bener. kelas 3 gitu, kita tanpa sengaja kadang kayak nggak senyum, nggak ramah gitu. Tapi kita ketemu kelas 1 VIP VIP kayak gitu, iya Bu, iya gitu, kayaknya lebih sopan, lebih ramah, karena mungkin ini ya ada tekanan kayak, wah nih kelas ini kayaknya biasanya punya posisi tinggi, jadi kita tuh tanpa takut. Jadi kita tuh jadi sebenarnya sih takut. lebih ketakut ya, bukannya kita mau ngebeda-bedain pasien, cuman ya zaman sekarang ya bro, kalau misalnya Iya. pasiennya VIP ada yang salah aja, pasti dia larinya kemana ya gitu kan, ke hukum lah, kemana lah. Tapi kalau orang biasa kan, kalau misalnya kayak ada kesalahan itu kan masih bisa dibicarakan baik-baik, biasanya sih begitu. Karena ya ngapain sih lu ngeluarin duit buat kayak begini gitu, sebenarnya bisa diselesaikan dengan baik-baik. Cuma kan namanya orang kaya gitu, biasanya emang kalau orang yang berada, dia lebih sensitif gitu. Misalnya kayak kita nggak senyum aja, wah langsung nanti lapor. Kita nggak namanya kan ya, sebenarnya untuk senyum kayak gitu kan kadang kita capek ya. Iya. Kadang kita capek, dinas misalnya jaganya terus-terusan seharian 24 jam. Sebenarnya bukan mau kita mau judes apa enggak sama sekali mau judes, karena udah capek. Kita aja kayak mau makan aja ya harus gantian dulu. Kalau sempet. kadang lagi megang makan, nggak ada pasien darurat, langsung lari. Gitu.
pas mau makan udah nggak nafsu. Udah nafsu. Jadi ya makanya itu waktu kuliah juga gue sih ini kayak karena ngerasa gue aja ngeliat pasien gue giniin, tapi pas gue di posisi gue jadi pasien gue juga nggak mau gitu. Nah akhirnya gue berpikiran udahlah selama gue PKL ya gue menganggap semua pasien itu sama, harus dihormatin ya. Kalau pasien nih yang agak kurang ajar baru gue sedikit. Ya sih sekarang kita ngeliat dari pasiennya itu aja. Iya Kalau misal mau dia kaya kayak mau dia nggak kaya kayak, kalau misalnya selama sopan sama kita, sopan juga. kita sopan pasti baik. Tapi kalau misalnya pasien gini, lu itu butuh kita loh buat ngebantu lu gitu. Jangan seenak-enaknya kayak mentang-mentang kita dibayar gitu kan, kayak nyuruh pembantu gitu kan. Misalnya kayak ada beb yang kayak begitu beb di rumah sakit, beberapa rumah sakit ya, biasa lah itu yang orang kaya gitulah. Kayak nyuruh perawat tuh kayak nyuruh pembantu. Iya, karena perawat itu masih gimana gitu ya pandangannya sama orang lain gitu. Padahal ya semua saling berkaitan ya. Semua saling, nggak ada dokter, nggak ada yang bisa nyembuhin, nggak ada perawat, nggak ada yang bisa bantu dokter, nggak ada pasien, nggak ada yang diobatin, nggak ada dapat duit juga. Iya, makanya kita kan sama-sama saling membantu. Lu butuh bantuan kita buat ngobatin lu, dan lu juga butuh kita buat ngobatin lu, kan gitu. Jadi sama-sama menghargai lah istilahnya. Oke, segitu aja video kali ini, panjang kali lebar ya teman-teman. Maaf banget kalau ini video kepanjangan. Nanti jangan lupa untuk nonton video berikutnya. Segitu aja. Dadah. Assalamualaikum. Dadah.